Hai, tim maraton dan tim ongoing. Mari kita buka video ini tentang betapa sakral Pamsu Ulong yang ini. Saking berharganya, dia sampai ngasih celana dia sendiri ke Goku, alih-alih ngasih yang gak kepake pada tempatnya. Setelah meninggalkan Bulma dan yang lainnya, Goku menaiki Kintoung menuju tempat petapa kura-kura untuk melanjutkan latihannya. Saingan Goku muncul. Wah, gila. Kemunculan pertama yang ikonik ini, yang menghancurkan keterangan hutan. Si Krillin datang bukan dengan tangan kosong. Dia pinter, tahu kesukaannya kakek kura-kura. Pakai sogokan segepok erohong anjir. Krillin yang baru saja sampai meminta menjadi murid. Apa yang akan terjadi kepada mereka berdua? Jika mereka tidak bisa membawa gadis yang segar, kakek kura-kura tidak akan menerima mereka menjadi muridnya. Oleh sebab itu, Goku dan Krillin harus pergi mencari seorang gadis dengan menaiki Kinto. Anjir, gelantungan pak, astaga. Gua emang ingat ada cewek di rumah kakek kura-kura pas di lagu ending dulu. Tapi gua nggak tahu detailnya, itu siapa. Dan akhirnya itu terjawab di episode ini. Ternyata gadis itu bernama Ranchi. Dan dia punya kepribadian ganda, yang bisa berganti setiap dia bersin. Satunya cewek lemah lembut yang murni sampai bisa naik awan Kinto, dan bisa berubah menjadi cewek bengis powerful yang suka mainan SMG ketika habis bersin, sebelum kemudian jadi versi baik yang lemah lagi ketika bersin kembali. Ini nggak pernah nginspirasi karakter lain sih. Goku, apakah ini oke? Krillin, oke, kamu lulus. Dasar botak mesum. Sebenarnya mereka bukan cucuku, tapi adik-adikku. Berhubung Pulau Kura-Kura cuma sepetak pulau dengan satu buah rumah dan 3 batang pohon kelapa, yang mana terlalu sempit untuk latihan lebih advance, mereka pun pindah pulau buat latihan. Latihan dimulai dari latihan mencari batu, mengantar susu, menggarap lahan dengan tangan, bekerja, sampai nguli di proyek. Sampai akhirnya 7 bulan kemudian, sebulan sebelum turnamen dimulai, mereka sudah bisa mendorong batu raksasa. Di sini potensinya si Krillin udah kelihatan. Kita juga ditis sedikit tentang perkembangan Yamcha dengan diperlihatkan pengembangan dari Roga Fufukengnya yang bisa menghancurkan batu besar. Tidak sebesar Goku dan Krillin, tapi cukup besar. Dan sehari sebelum turnamen, mereka sudah bisa lompat setinggi ini saat melepaskan pemberat. Sampailah mereka di kota tempat turnamen diadakan. Tapi turnamen baru akan dimulai besok. Hari turnamen dimulai dengan nama Tenkaichi Budokai. Gua kekurangan waktu buat ngulik, tapi sepertinya artinya ahli bela diri tertinggi atau nomor 1. Mereka kemudian diberi baju perguruan dengan tulisan Kame, yang berarti penyu atau kura-kura. Anak-anak ikut turnamen bela diri. Ini jadi ngingetin gua sama Hunter x Hunter, anime shonen paling ideal buat gua. Latihannya pun mirip-mirip. Yang satu ngebuka lahan, yang satu lagi ngebuka jalan. Makanya pas nonton anime shonen kayak Chainsaw Man, pas bagian latihan, gua langsung nyeletuk. Lah, latihannya gini doang. Rupanya, kalau manga shonen Jump Plus emang begitu. Skop ceritanya beda, apalagi feel-nya. Nah, latihan dari kakek kura-kura tadi membuat babak seleksi dengan mudah mereka lewati. Hampir hanya dengan satu serangan semua. Jadi, tujuan utama Tenkaichi Budokai ini adalah untuk mencari raja bela diri dari penjuru negeri. Dan akhirnya, kita tiba di putaran pertama babak utama. Pertandingan pertama ada Krillin versus Bacterian. Pertandingan kedua, Jackie Chung versus Yamcha. Pertandingan ketiga, Lamfang versus Namu. Keempat, Son Goku versus Kaiju Girang. Mulai dari Krillin versus Bacterian. Sesuai namanya, Krillin bakal ngelawan orang yang udah kayak pantas untuk dilabeli sebagai si pemakan bakteri, saking joroknya. You know, Bacterian, vegetarian. Yang benar-benar sangat menyusahkan Krillin. Inikah inspirasi dari karakter Tajiri dan Rikishi?
Mengingat mereka berdua juga berasal dari Jepang dan memulai debut WWE di sekitaran 1998 sampai 2001 setelah Dragon Ball ini tayang, dan populer sequelnya yang Dragon Ball Z di Amerika sana. Lihat nih, astaga, WWE banget. Anjir, kumur-kumur. Yang bawa mulut siapa, yang kumur-kumur siapa? Untungnya Krillin berhasil bangkit lagi dan mengalahkan Bakterian, dan membuat Bakterian harus pindah ke game Harvestmoon. Pertandingan pertama, hasilnya Krillin menang dan maju ke babak selanjutnya. Tema kekurangan air sepertinya mula-mula diangkat dari sini. Selanjutnya, Yamcha versus Jackie Chung. Yamcha kalah dengan mudah oleh kakek-kakek. Inikah awal kejatuhan Yamcha? Oh iya, by the way, mendiang Akira Toriyama juga sangat menyukai film-film Jackie Chan, dan itu diwujudkan melalui referensi ini. Siapakah sebenarnya kakek misterius ini? Perawakannya sangat asing. Pertandingan kedua dimenangkan oleh Jackie Chung. Pertandingan ketiga pun dimulai. Lanfang versus Namu. Langsung ngingetin gua sama karakter dari Fullmetal Alchemist dengan nama yang sama, dan juga diri gua sendiri. Jadi, kalian bisa panggil gua Ran. Iya, nama gua Ran. Dan itu juga udah gue selipkan di tengah nama channel ini. Pertandingan cukup alot, sampai Lanfang bahkan harus mengeluarkan jurus rahasia Bra and Panties. Sifat dan gerak-geriknya juga bukan tipe yang pernah kita lihat sebelumnya. Lanjut ke pertandingan Namu dan Lanfang. Di sini pemuda polos ini sempat goyah. Tapi begitu mengingat lagi alasan dia berjuang, orang-orang yang dia sayangi, keluarga, adiknya, dan orang-orang desa yang menunggunya pulang membawa air, dia tidak ingin mengkhianati kepercayaan mereka. Wai itu memberinya kembali kekuatan untuk menang, melawan nafsunya dan kemudian menumbangkan Lanfang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah pertandingan ketiga dimenangkan oleh Namu, selanjutnya pertandingan keempat yang terakhir di putaran pertama ini, Goku versus Girang. Goju, topi yang tidak asing. Awalnya Goku terdesak, tapi Girang langsung ciut hanya dengan Goku tumbuh ekor lagi. Insting binatangnya mengatakan kalau Goku berbahaya dan bukan manusia. Kemudian langsung menyerah, tanpa satu serangan pun jatuh kepadanya. Pertandingan keempat dimenangkan oleh Goku. Saat diwawancara, akhirnya Goku membenarkan informasi mengenai umurnya, yang sebelumnya 14 tahun menjadi 12 tahun. Karena sebelumnya dia mengira setelah 11 adalah 14. Sebelum diajar matematika oleh kakek kura-kura. By the way, kalau umur Krillin 13 tahun, si Yamcha masih curigaan aja. Gak mau menerima kekalahan dari orang yang tak dikenal. Udah jelas itu bukan kakek kura-kura. Jackie Chun ya? Nah, selanjutnya masuk putaran kedua. Dibuka dengan pertarungan Krillin melawan Jackie Chun. Sayangnya, level pengalaman mereka terlalu jauh. Kayak dipermainkan doang. Dan pertandingan pun dimenangkan oleh Jackie Chun yang berhasil melaju ke final. Namu Amida Butsu. Akhirnya keluar juga inspirasi namanya. Tapi si Goku bahkan masih bisa bangun lagi setelah terkena Tenku Pekejiken. Dan dengan memanfaatkan momentum Tenku Pekejiken keduanya Namu, akhirnya Goku memenangkan pertandingan. Dengan kemampuannya untuk mengetahui isi pikiran seseorang, Jackie Chun kemudian memberikan Hoi Poi kapsul berisi air kepada Namu dan mengakui kalau dia adalah kakek kura-kura. Plus mengutarakan alasannya menyamar. Mereka berdua terlalu kuat. Aku berpikir mungkin bahwa mereka bisa menang. Tetapi, seperti yang kau lihat, mereka masih hanya anak-anak kecil. Jika mereka menang di sini, itu akan membuat mereka sombong.
Mereka tidak akan mampu berkonsentrasi pada latihan hidup yang akan datang, kau tahu? Aku ingin mereka untuk menjadi lebih kuat dari seniman bela diri. Itu sebabnya aku memutuskan untuk masuk juga. Menyamarkan diri seperti ini, aku datang untuk mengajarkan mereka bahwa di dunia yang luas ini, ada banyak orang yang lebih kuat di luar sana. Wah, sangat tidak terduga. Untuk menambah unsur nyatanya, sebelum kembali ke desa, Namo diminta kakek kura-kura untuk menyamar menjadi dirinya dan membaur di antara penonton agar tujuan kakek kura-kura tadi tercapai. Dan beneran ampuh, Goku langsung ngomong, ternyata ada orang yang lebih kuat dari kakek kura-kura di dunia ini. Mission complete. Tibalah waktu pertarungan mereka di babak final. Di sini kakek kura-kura dan Goku sempat adu Kamehameha, tanpa merusak analog stick tentunya. Kamehameha yang dipelajari 50 tahun versus Kamehameha sekali coba langsung bisa. Terus abis itu, Goku diserang dengan double Zanzoken, tapi langsung dibalas lagi dengan triple Zanzoken oleh Goku. Teknik tipuan yang baru dia pelajari saat melawan Namu, setelah melihat Krillin dikalahkan kakek kura-kura dengan itu. Bener-bener fast learner. Waktu itu aja, Goku cuma ngeliat sekali Bulma naik motor, membonceng dia, dan abis itu dia langsung bisa juga. Monyet emang pinter meniru ya. Selanjutnya, karena Goku terlalu gigih, kakek kura-kura sampai harus mengeluarkan ultinya. Serangan listrik beribu-ribu volt. Tapi Goku tetap menolak untuk menyerah. Sampai dia berubah menjadi kera lagi ketika berada di ambang batasnya, karena melihat bulan purnama. Perasaan gua emang udah gak enak sih, begitu pewarnaannya berubah jadi suasana senja. Pertarungan mereka terlalu lama dan alot, sampai harus keluar ulti kedua, Kamehameha Max Power atau Ultimate Kamehameha dalam wujud berotot kakek kura-kura, yang melenyapkan keberadaan Goku, sampai tak bersisa dan membuat seluruh teman-temannya berduka. Goku, こうするより他なかったんじゃ。